selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita bedah catatan Anda dari Ari Ipkar, judulnya Makanan Sehat Dibuat Sederhana. Misi kita simpel aja, nyari intisari paling penting dari catatan ini. Fokusnya itu gimana makanan bisa jadi energi, bukan cuma soal kalori. Dan filosofi utamanya yang ditekanin banget sama Ari Ipkar ini, konsistensi ngalahin kesempurnaan. Oke, mari kita mulai aja ya. Jadi, inti catatannya itu soal keseimbangan makronutrien, karbohidrat, protein, lemak. Itu dasar banget ya. Terus, pentingnya milih makanan utuh. Maksudnya, yang masih dekat sama bentuk aslinya, bukan yang udah diproses macam-macam. Sama satu lagi, hidrasi. Sering disepelein, padahal penting banget. Catatan Anda bilang, ini titik awal yang gampang. Betul. Dan yang menarik dari catatan Anda itu, Ari Ipkar menekankan betapa sederhananya perubahan awal itu bisa dimulai. Jadi bukan revolusi besar-besaran gitu, tapi lebih ke penggantian cerdas. Misalnya nih, catatan Anda nyebutin ganti nasi putih ke nasi merah, atau mungkin umbi-umbian ya, buat karbo kompleks. Oh, jadi energinya lebih stabil gitu ya? Nggak naik turun drastis. Iya, bener. Atau ganti minuman manis pakai air putih atau infused water. Gampang kan? Nah, ini nyambung ke filosofi tadi. Perubahan kecil tapi konsisten itu jauh lebih ngefek. Oke. Catatan Anda juga nggak sih semacam panduan visual buat piring makan ya? Bukan aturan kaku tapi kayak contekan cepat gitu. Tepat sekali. Jadi bayangin aja piring Anda, usahakan setengahnya itu sayuran warna-warni. Setengah piring? Oke. Terus seperempatnya protein berkualitas. Bisa ikan, ayam tanpa kulit, atau tahu, tempe juga bagus. Nah, sisanya seperempat lagi, itu karbohidrat kompleks tadi. Nasi merah, kentang, ubi. Jadi nggak perlu nimbang atau ngitung kalori detail gitu ya? Nggak perlu. Catatan Anda ngelihat ini sebagai cara buat ngelatih insting porsi. Jadi lebih ke kebiasaan, ke rasanya. Anda setuju nggak? Ini lebih mudah. Iya sih. Kayaknya lebih manusiawi ya daripada terpaku sama angka terus. Nah, ngomong-ngomong soal energi, catatan Anda ini masuk lebih dalam nih, soal makanan spesifik yang bisa nyembuhin dan nambah energi. Ari Ipkar nyebutin beberapa peningkat imun alami ya, kayak jahe, kunyit. Ya betul. Jahe, kunyit, jeruk, tulus sayuran hijau gelap, itu disebutin. Terus soal antiinflamasi gimana? Peradangan dalam tubuh gitu. Itu juga ditekankan. Makanan kaya omega 3. Penting banget nih buat meredam inflamasi. Catatan Anda nyebut contohnya ikan berlemak, kayak salmon, kembung, atau sarden juga bisa. Terus biji chia, flaxseed. Oh, yang kecil-kecil itu ya? Iya, sama sayuran daun hijau gelap lagi, kacang-kacangan juga disebut lagi. Poin pentingnya sih, catatan Anda ngajak kita buat mulai ngerasain efeknya di badan. Mana makanan yang bikin seger, mana yang malah bikin ngantuk atau lemes setelah makan. Jadi lebih personal gitu koneksinya. Iya, bener juga. Nah, tahu apa yang dimakan kan satu hal ya, tapi bikin jadi kebiasaan konsisten gitu, itu tantangannya. Dibahas juga kan di sumber Anda? Dibahas, Ari Ipkar di catatan Anda menyoroti dua kunci, perencanaan sama kesadaran. Perencanaan makan maksudnya? Iya, perencanaan makan mingguan. Nggak usah ribet-ribet, yang simpel aja. Cukup garis besarnya. Ini bantu banget ngurangin keputusan impulsif pas lapar. Udah tahu mau makan apa. Masuk akal. Terus yang kedua, kesadaran. Mindful eating itu ya? Betul loh, makan dengan sadar. Tapi ini lebih dari sekedar makan pelan loh. Catatan Anda itu ngupas kenapa kita sering makan nggak sadar. Mungkin karena stres, bosen, atau ya kebiasaan aja. Jadi penting buat ngunyah yang benar, biar pencernaan bagus, sama bedain ini lapar beneran, fisik, atau cuma lapar mata atau emosi. Oh, sampai ke situ ya? Bahkan tempat makan juga ngaruh katanya. Iya, disinggung juga. Makan di meja makan, tanpa gangguan TV atau HP, itu bisa bantu lebih sadar sama apa yang kita makan. Jadi bukan cuma apa yang dimakan, tapi gimana dan kenapa kita makannya juga penting ya? Catatan Anda ada tips praktis lainnya lagi nggak buat ini semua? Ada dong. Kayak bikin daftar belanjaan yang cerdas. Jadi udah terstruktur sesuai rencana makan tadi. Biar nggak kalap di supermarket ya? Hahaha, iya. Hemat waktu, hemat uang juga. Terus, metode masaknya juga disaranin yang simple dan sehat. Kukus, tumis cepat pakai minyak dikit, panggang. Itu kan efisien dan nutrisinya terjaga. Oke, soal baca label makanan gimana? Kadang kan pusing tuh liatnya. Nah, catatan Anda bilang jangan sampai kewalahan. Fokus aja ke beberapa info kunci. Cek gula tambahan,
garam, natrium, lemak trans ada nggak? Sama panjang daftar komposisinya. Biasanya makin pendek makin bagus. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari semua catatan Ari Iqbar ini, apa benang merahnya? Kesimpulan utamanya sih, makan sehat itu perjalanan ya, bukan tujuan akhir yang saklek dan sempurna. Filosofi konsistensi mengalahkan kesempurnaan itu benar-benar jadi jiwanya. Pilihan-pilihan kecil yang Anda buat tiap hari, sekecil apapun itu, kalau konsisten, dampaknya bakal besar buat kesehatan jangka panjang. Intinya sih, lihat makanan itu sebagai alat. Alat buat nambah energi, vitalitas, dan mungkin nemuin lagi senengnya makan. Menarik. Jadi buat Anda yang dengerin dan punya catatan ini, apa artinya ini semua? Mungkin langkah kecil apa nih yang bisa diambil hari ini? Nambah sayur pas makan siang nanti? Atau coba bikin infused water sore ini? Atau mungkin makan 15 menit aja tanpa lihat HP? Satu langkah aja tapi konsisten. Iya, itu bagus banget dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda mulai ngelihat makanan itu bukan lagi daftar aturan boleh nggak boleh yang bikin rasa bersalah, tapi sebagai teman, sebagai sekutu buat ngerasa lebih baik setiap hari. Potensi apa ya kira-kira yang bisa kebuka di hidup Anda kalau energi dan fokus Anda lebih optimal, cuma gara-gara pilihan simple yang sadar dan konsisten di meja makan? Coba direnungkan.